Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ardelia, NPM 227555060 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Apa sih akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Sektor publik merupakan entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti yayasan dan pemerintah daerah. Dalam akuntansi sektor publik, kita akan mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Selanjutnya, reformasi akuntansi pemerintahan. Sebelum tahun 2003, sistem akuntansi negara itu tidak terdapat laporan keuangan daerah dan juga laporan keuangan negara. Jadi, akuntansi ini masih berbasis kas dan single entry. Kemudian akuntansinya itu bersifat tradisional. Selanjutnya, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 terdapat UU Keuangan Negara dan juga UU Pembendaharaan Negara. Nah, pada tahun ini barulah terjadi reformasi penatausahaan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2005 sampai dengan sekarang itu diterbitkan pernyataan SAP, kemudian disempurnakan oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu berisi tentang bagaimana pelaksanaan pengukuran, kemudian pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintah. Nah, ini sifatnya akuntansi bersifat modern dan berbasis akrual. Selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan. Jadi di sini terdapat PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kemudian dalam PP 71 tahun 2010 ini itu berisi tentang standar akuntansi pemerintahan. Terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama seperti pada slide tertulis pada slide di sini, lampiran kedua dan juga lampiran ketiga. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Di sini lampiran pertama itu terdapat beberapa PSAP yang menjadi standar dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mulai dari kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, kemudian PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, sampai dengan PSAP 12 tentang laporan operasional. Kemudian di sini terdapat standar akuntansi pemerintahan atau SAP, itu dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Di sini terdapat webnya yang dapat diakses. Intinya, standar akuntansi pemerintahan itu merupakan pedoman dalam pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian di sini terdapat setelah standar akuntansi pemerintahan itu terdapat kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan baru terdapat interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat menjadi IPSAP, adalah berupa penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Ini merupakan susunan standar akuntansi. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi pemerintahan. Jadi, akuntansi pemerintahan itu merupakan akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pemerintahan pusat dan juga daerah. Nah, menurut pengertian secara bahasa, sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, kemudian pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu peran laporan keuangan daerah, mulai dari menyediakan informasi
yang relevan hingga membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat beberapa peranan laporan keuangan daerah, mulai dari akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dana yang dikelola, kemudian manajemen, ini berhubungan dengan pengambilan keputusan, kemudian transparansi dan keseimbangan generasi. Kemudian tujuan laporan keuangan secara garis besar yaitu menyediakan informasi, baik itu mengenai penerimaan, periode yang berjalan, kemudian memperoleh sumber daya, dan lain sebagainya. Jadi intinya tujuan laporan keuangan yaitu memberikan atau menyediakan informasi. Selanjutnya yaitu pengguna dan kebutuhan informasi. Di sini pengguna dari laporan keuangan itu mulai dari masyarakat, kemudian wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lain sebagainya hingga pemerintah. Selanjutnya itu entitas terbagi menjadi dua, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Mohon maaf ini tulisannya sedikit terpotong. Jadi entitas akuntansi itu dia satuan kerja perangkat daerah yang entitasnya biasanya dia berupa kepala daerah, berupa satuan kerja seperti dinas. Nah, kemudian kalau entitas pelaporan itu dia PPKD, yaitu pelaksana pengelola keuangan daerah. Itu biasanya dia kepala daerah atau sekretaris daerah atau pemerintah daerah lebih tepatnya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kualitatif laporan keuangan, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan juga dapat dipahami. Akuntansi dan pelaporan keuangan memiliki beberapa prinsip, mulai dari berbasis akuntansi, kemudian prinsip nilai historis, realisasi, hingga prinsip penyajian wajar. Dalam laporan keuangan ini terdapat 7 jenis dan bentuk laporan keuangan, mulai dari LRA, kemudian LPSAL, kemudian LO, LPE, neraca, LAK, dan yang terakhir CALK. Keterkaitan antar laporan keuangan. Jadi, laporan operasional itu berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan juga neraca. Sedangkan LRA itu berkaitan dengan laporan perubahan SAL. Alur penyusunan laporan keuangan ini hampir sama seperti pada umumnya, mulai dari transaksi, kemudian pengumpulan bukti transaksi, pembukuan bukti transaksi, kemudian penjurnalan anggaran di buku anggaran, kemudian terdapat penyesuaian, kemudian posting ke buku besar, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan juga penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan neraca saldo menjadi neraca saldo setelah penutupan. Nah, berikut ini saya berikan contoh laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Yang pertama ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Terdapat beberapa memiliki struktur. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian terdapat belanja dan juga transfer dan surplus atau defisit. Jadi pendapatan dikurangi dengan belanja, kemudian dikurangi dengan transfer menjadi surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit ini akan menghasilkan pembiayaan. Ya, pembiayaannya ini jika dia surplus maka terdapat penerimaan pembiayaan. Nah, jika dia defisit maka akan terdapat pengeluaran pembiayaan. Selain LRA tadi, berikut ini beberapa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Terdapat 2 basis akuntansi. Yang pertama cash basis dan juga accrual basis. Nah, jika LRA tadi itu merupakan cash basis, selanjutnya ini terdapat laporan operasional. Nah, laporan operasional ini dia menggunakan accrual basis. Jadi setiap kas yang masuk atau keluar dari pemerintah daerah ini akan dicatat 2 kali, yaitu melalui LRA dan LO. Nah, selanjutnya perbedaan LRA dan LO ini terdapat pada belanja di dalam LO itu diganti menjadi beban. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.